Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifaulia, kelas 4E dengan NIM 44412309192. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis study case produksi Copperblas dengan aplikasi SPSS. Pertama, di sini saya sudah mempunyai data yang saya masukkan ke dalam Excel. Ada Y, X1, X2, X3, dan X4. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS dan masukkan data Excel tadi ke dalam SPSS. Dan selanjutnya pada variable view, kita ubah namanya sesuai dengan data yang di Excel. Setelah namanya diubah, labelnya juga kita ubah sesuai dengan data yang di Excel. Setelah semua label kita namai, selanjutnya kita ubah measurement di sini dari unknown menjadi scale. Selanjutnya balik ke data view, pilih yang transform, computer variable, kemudian pada target variable kita tulis L, N, dan Y. Begitu pula dengan numeric expression, kita tulis L, N, buka kurung, dan tutup kurung. Pada function group kita pencet yang all, dan kemudian pada function and special variable kita cari yang ln. Kemudian pada type and label di produksi padi yang Y, kita masukkan ke dalam di antara buka kurung di numeric expression. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya ketik OK. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk variabel X1, X2, X3, dan X4. Setelah data semua berhasil tertransform, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita akan masuk ke Analyze, pilih yang Regression, dan Linear. Masukkan pada variable dependent yang ln y. Dan pada variable independent, masukkan yang ln x1, ln x2, ln x3, dan ln x4. Selanjutnya, klik OK. Output yang akan muncul yaitu variable enter atau remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Pada output variable enter atau remove, ketahui bahwa luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak ada variabel yang dikeluarkan. Kemudian pada tabel model summary, didapat tabel R sebesar 0,955 yang artinya terdapat hubungan positif sangat kuat antara luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi padi. Dan pada bagian adjusted R-square, yang nilai yang diperoleh adalah 0,898 atau kalau dipersenkan jadi 89,8%, yang artinya variabel X1, X2, X3, dan X4 mempengaruhi Y sebesar 89,8%, sedangkan sisanya 10,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Terakhir, pada output model summary ada standard error of the estimate, yaitu ukuran kesalahan prediksi. Nilai yang didapat adalah sebesar 0,16503, yang artinya kesalahan dalam memprediksi produksi padi sebesar 0,16503. Dan selanjutnya pada tabel ANOVA, diketahui bahwa F hitung yang didapat adalah sebesar 64,674, dan diketahui pula DF sebesar 4, dan DF2 sebesar 25, di mana dilihat pada tabel F, hasil yang didapat dari DF14 dan DF225 yaitu 2,706, yang dimana diketahui bahwa F hitung 64,674 lebih besar daripada F tabel, dan nilai signifikansi yang didapat pada tabel ANOVA yaitu 0,000, yang artinya signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja dengan produksi padi. Selanjutnya, yang terakhir ada tabel koefisien. Diperoleh nilai T hitung pada variabel luas lahan sebesar 3,962, dan diketahui pula DF sebesar 25 dan A sebesar 0,05, di mana dilihat pada tabel T, hasil yang didapat yaitu 2,055954, yang artinya T hitung 3,962 lebih besar dari T tabel 2,059. Selain itu, nilai signifikasi yang didapat sebesar 0,001 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Sementara pada lnx2 diperoleh T hitung sebesar 0,252, di mana lebih kecil dari T tabel 2,060. Dan signifikansi yang didapat yaitu 0,803 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Selain itu, variabel lnx3 memiliki T hitung min 0,039 lebih kecil dari 2,060. Dan signifikansi yang diperoleh 0,969 lebih besar dari 0,05.
serta lnx4 memiliki T hitung 0,117 lebih kecil dari 2060 dan nilai signifikasi yang didapat 0,908 lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa kedua variabel X3 dan X4 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi padi. Selanjutnya pada kolom B, jika seluruh variabel independen ln X1, X2, X3, dan X4 dianggap konstan, maka nilai konstannya sebesar 0,875, menunjukkan bahwa output produksi padi, yaitu Y, tetap akan bernilai 0,875. Kemudian koefisien regresi variabel ln X1 sebesar 0,857, yang artinya jika jumlah luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output produksi padi akan meningkat sebesar 0,857%, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap akan konstan. Dan yang kedua, koefisien regresi variabel ln X2 sebesar 0,067, yang berarti apabila benih dinaikkan sebesar 1%, maka output padi akan naik sebesar 0,067. Selanjutnya, untuk menghitung nilai elastisitas produksi total dapat dihitung dari penjumlahan seluruh koefisien variabel input, dari ln X1, ln X2, ln X3, dan ln X4. Berdasarkan penjumlahan angka-angka tersebut, diketahui bahwa hasilnya adalah 0,938, di mana nilai elastisitas kurang dari 1. Maka fungsi produksi padi bersifat decreasing return to scale. Artinya jika seluruh input ditingkatkan secara proporsional, output akan meningkat dalam proporsi yang lebih kecil dari peningkatan input tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.